Ada banyak sekali cerita horor yang menjadi pengalaman masing-masing orang yang pernah dirasakan. Kebanyakan cerita tersebut menceritakan tentang pengalaman mistisnya yang pernah dialami dengan kejadian-kejadian yang tentunya tidak masuk akal. Walaupun beberapa cerita memang sudah dipercaya karena sifatnya sesuatu hal yang mistis, namun di Indonesia memang kental dengan cerita-cerita horor yang sudah melegenda. Dan tak lupa pula, jurnal harian juga memberikan tayangan yang informatif seputar history. Dan ini dia beberapa cerita horor yang pernah dirasakan dan dialami oleh seseorang yang kisahnya ramai dibicarakan dan salah satunya ada yang dijadikan sebuah film. Dan untuk itu, simak video ini sampai habis. Cerita horor yang pertama ditulis berdasarkan pengalaman nyata yang dituliskan pada sebuah cerita yang menjadi pengalaman mistis menaiki sebuah bus dari arah Bekasi menuju ke Bandung. Dikatakan bahwa ia mulai berangkat menggunakan bus tersebut dan pada perjalanannya memakan waktu jarak tempuh antara Bekasi dan Bandung tidak begitu lama. Tetapi pada saat menaiki bus, jarak waktu tempuhnya menjadi berjam-jam dan melewati rute yang tidak biasa loh. Pada saat di dalam bus tersebut, ia sempat mengambil foto pada bangku-bangku yang ada pada bus tersebut yang ketika difoto kosong dan tidak ada orangnya. Meski demikian, seketika di dalam bus tersebut, ia mengatakan bahwa busnya penuh dan penumpang pada bus tersebut berwajah pucat. Beberapa paranormal mengatakan bahwa bus tersebutlah terisi penuh dengan penumpang, tetapi berbeda dengan orang lain yang mengatakan bahwa bus tersebut sepi dan kontroversi ini menjadi cerita yang viral di internet. Sebuah cerita yang sempat diangkat oleh tim Kisah Tanah Jawa dan sempat terkenal ceritanya tentang rumah berhantu yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta yang dihuni oleh beberapa makhluk yang tak kasat mata. Menurut warga setempat, tempat ini dipasangi oleh pagar karena tidak ingin adanya hal yang dapat membahayakan para pengunjung atau penunggu, dan di tempat ini menjadi terkenal adalah sumi yang berwujud pocong. Cerita sumi adalah sebuah cerita yang tragis dan historisnya sempat ditinggalkan oleh beliau. Rumah ini menjadi korban perampokan setelah merampok semua harta bendanya dan rampok tersebut memperkosa Sumi dan membunuhnya dengan mencekik lehernya. Cerita ini berdasarkan sebuah mitos yang dimana tidak boleh untuk berpakaian hijau ketika berkunjung ke pantai Parangtritis. Dan kasusnya mirip dengan hantu bus. Ada sebuah foto normal yang dapat mengundang pendapat yang berbeda-beda dari setiap orang. Beberapa paranormal mengatakan bahwa ia diikuti oleh sosok yang berbaju hijau. Karena menurut legenda, pada pantai Parangtritis ini dikuasai oleh seorang ratu yang dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul ini menggunakan pakaian yang serba hijau. Dan tidak ada orang yang menggunakan pakaian berwarna hijau, itu artinya akan menjadi budak Nyi Roro Kidul. Dan hal itu kerap banyak dipercayai oleh masyarakat.
cerita yang diyakini masyarakat, hal itu sudah menjadi cerita mistis yang sudah melegenda sejak dahulu kala. Di zaman sekarang, kalau tidak ada motor atau malas untuk membeli makanan, tinggal pesan saja melalui sebuah aplikasi yang sudah tersedia di online. Banyak orang yang menggunakannya karena hal ini lebih efektif. Tidak mau kalah dengan manusia, hantu pun juga ingin menggunakan aplikasi serbaguna ini. Dan hal ini pernah terjadi loh sobat. Hal ini disebut-sebutkan sebagai akun yang bernama Aisyah. Dan sosok ini sering memesan ojol di sekitar daerah Yogyakarta dan bahkan memesan makanan juga loh. Driver ojol yang menerima pesanannya biasanya akan menuju sebuah hutan atau kuburan ketika sampai di lokasi pemesanan. Beberapa driver juga pernah bertemu dengan sosok ini yang dinilai sebagai manusia normal ketika berpapasan. Ada cerita yang membuat hal ini menjadi mistis. Ada seketika diberi uang cash dan uang tersebutlah berubah menjadi kain atau daun dan hal ini menjadi sebuah kontroversial. Siapa yang tidak mengetahui tentang desa KKN ini yang horornya sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat. Beberapa cerita horor yang terkenal seperti desa Gondomayit, Tiang Kembar, dan Rumah Rombeng. Unsur ceritanya yang bersifat nyata ini menjadikan cerita-cerita horor yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. KKN, Desa Penari, menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa yang dikirimkan kampusnya untuk melakukan KKN atau yang bisa kita sebut kuliah kerja nyata. Desa Penari sendiri ini diambil dari tradisi yang sering dilakukan di desa tersebut. Walaupun lokasinya masih menjadi sebuah perdebatan dan yang pasti cerita ini sudah difilmkan loh. Disebutkan kejadian ini terjadi pada tahun 2009 yang menghilangkan 2 nyawa mahasiswa yang ikut dalam KKN tersebut. Satu demi satu, para peserta KKN mulai merasakan keganjilan di tempat tersebut. Dan cerita yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia ini pun menjadi dikenal dengan keangkeran ceritanya. Itulah sederet fakta mistis yang terbilang memiliki cerita horornya pernah viral dan hal itu juga mungkin tidak masuk akal. Namun itulah yang disebut misteri dan sebenarnya masih banyak lagi cerita horor dan mistis yang pernah viral karena keangkerannya. Jika sobat memiliki cerita mistis bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa.